Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufia Syawali Oktavia dari kelas 9C akan menceritakan tentang perkembangan Islam di Pulau Jawa. Awal mula keberadaan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad 13 Masehi. Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada kenyataan yang menuturkan bahwa di Gresik terdapat banyak sekali makam Islam yang tertua sekali. Di antaranya adalah sebuah makam tua dari seorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi, dan makam Malik Ibrahim yang meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 1416 Masehi. Kemudian masuk lagi ke wilayah agak pedalaman, ditemukan pula ratusan kuburan Islam kuno di Mojokerto. Makam-makam itu disebut berasal dari tahun 1374 Masehi, bahkan diperkirakan berasal dari makam keluarga Istana Majapahit. Teori-teori yang mendukung penyebaran Islam di Pulau Jawa. 1. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain di Ningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah ke Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. 2. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. 3. Teori Mekah. Teori menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia dibawa langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah Hamka. Dikutip dari ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer karya Adi Sudirman. Hamka berpendapat motivasi awal kedatangan orang Arab ke Indonesia adalah dakwah Islam, bukan ekonomi. Jalur perdagangan Indonesia dan Arab telah ada jauh sebelum Tarkih Masehi. 4. Teori Gujurat. Teori Gujurat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujurat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujurat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujurat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujurat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujurat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Wali Songo. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memiliki makna khusus yang dihubungkan dengan keberadaan tokoh-tokoh rahmat di Jawa, yang berperan penting dalam usaha penyebaran dan perkembangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Menurut Solisin Salam dalam sekitar Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali
berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berarti dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi wali songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh wali ialah dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini menggunakan bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fathahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qutubi. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Attahillah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Syadzillah. Setelah diarahkan oleh Syekh Attahillah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Kerawang, Kudus sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama yang menggantikan Syekh Dato Hafi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah di daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyi Ratu Pangkuati, putri dari Pangeran Cakarubuan atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar dari Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dan dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keagamaan tradisi muslim secara keseluruhan. Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik saat itu. Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu, ia berdakwah. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah, ajaran agama Islam secara
berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit, Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui orang Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan, karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan. Semasa hidupnya, Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. Sunan Derajat. Sunan Derajat, Raden Kasim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Ketika Sunan Derajat datang ke daerah Banjaranyar, Paciran, Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah perdesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topong ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Sunan Kudus. Sunan Kudus Jafar Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama wali al-ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali Songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Talingsing, Kiai Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Talingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengajar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya.
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Raden Sahid merupakan anak dari Adipati Tuban Temenggung Wilaktikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara yang menciptakan lagu dan danggula. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Lir Ilir. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. 1. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan yang bernama lain Kesultanan Cirebon itu berdiri sejak 1430 hingga 1677. Kerajaan tersebut terletak di daerah Cirebon, yang mana merupakan daerah yang cukup strategis di utara Pulau Jawa dan merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam di Pulau Jawa, terutama dalam hal penyebaran Islam. Kesultanan Cirebon bergabung dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berubah nama menjadi Kabupaten dan Kota Cirebon, yang masing-masing dipimpin oleh bupati dan wali kota. Artefak peninggalan kerajaan tersebut masih ada hingga sekarang dan terjaga kelestariannya. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri tak lama setelah Kesultanan Cirebon berkibar. Kesultanan Demak, nama lain Kerajaan Demak, lahir tahun 1478 dan runtuh tahun 1554. Kerajaan yang berada di Demak, Jawa Tengah itu punya andil besar dalam penyebaran Islam di tanah air, khususnya Pulau Jawa. Sayang, Kesultanan Demak tak berumur panjang karena muncul perebutan kekuasaan dari kerabat kerajaan saat itu. Masih ada sejumlah peninggalan kerajaan Demak yang dapat ditemui seperti Masjid Agung Demak. Masjid tersebut dipercaya merupakan masjid pada masa Kesultanan Demak yang didirikan oleh Wali Songo. 3. Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten berawal dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang tengah berupaya memperluas wilayah ke daerah utara Pulau Jawa. Kedua kesultanan tersebut akhirnya berhasil menaklukkan kawasan pelabuhan di pesisir barat. Salah satunya Banten. Menaklukkan pelabuhan di beberapa kawasan pesisir barat Pulau Jawa ini untuk mengantisipasi terjadi monopoli perdagangan antara perjanjian Portugis dengan kerajaan Sunda pada masa itu. Setelah berhasil menaklukkan Banten, Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati mendirikan kesultanan sendiri, yakni Kesultanan Banten pada tahun 1526. Kesultanan Banten punya kekuatan militer kuat pada saat itu. Usianya pun cukup lama sebelum runtuh pada tahun 1813. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang merupakan kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu pewaris Kerajaan Demak setelah runtuhnya Kerajaan Demak karena terjadinya perang saudara pada masa itu. Kerajaan Demak awalnya memiliki wilayah yang cukup luas, namun setelah berganti menjadi Kerajaan Pajang, wilayahnya semakin mengecil, hanya sebagian dari Jawa Tengah dan wilayah Demak itu sendiri. Hal ini karena setelah Kerajaan Demak runtuh, banyak daerah di Jawa Timur yang awalnya bagian kekuasaan Kerajaan Demak kemudian memisahkan diri. Kerajaan Pajang runtuh juga diakibatkan oleh peperangan antar kerabat kerajaan yang menyebabkan pemerintahan berantakan dan saling berebut. Kekuasaan Kerajaan Pajang runtuh tahun 1586 atau di usianya yang baru 18 tahun. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang tersohor di Nusantara. Kerajaan yang berdiri tahun 1588 itu memiliki wilayah yang luas meliputi Jawa, Madura, hingga Sukadana atau Kalimantan Barat. Kerajaan yang dipimpin dinasti Mataram ini menemui puncak kejayaannya pada abad ke-16 saat hanya Karukusuma berkuasa. Saking kuatnya saat penjajahan Belanda, Kesultanan Mataram secara de facto merupakan
kerajaan sendiri atau negara sendiri yang berdaulat dan tidak berada di bawah jajahan Belanda. Kerajaan Mataram dan Belanda VOC saling mengirimi utusannya masing-masing layaknya duta besar untuk menjalin kerjasama dan mempererat hubungan antara kerajaan Mataram dengan pihak Belanda VOC. Salah satu raja yang cukup terkenal dari kerajaan Mataram ini adalah Sultan Agung. Raja Sultan Agung membuat kerajaan Mataram menjadi makmur, damai, dan sejahtera. Bahkan Sultan Agung juga dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Peninggalan kerajaan yang runtuh tahun 1680 itu masih ada hingga saat ini dan menjadi daya tarik wisatawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.